Malam ke-20 berakhir tanpa korban. Raka berdiri di batas desa, di bawah pohon beringin tua yang bayangannya selalu tampak lebih gelap daripada malam itu sendiri. Ia memilih berjaga, bukan sebagai tumbal, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai saksi. Makhluk yang muncul di malam ke-19 telah memperingatkan, jika kepalsuan kembali, mereka akan bangun tanpa dipanggil. Dan malam ke-20, Desa Wanasurya memilih untuk tidak mengulang. Namun peringatan itu tidak membawa ketenangan. Ia membawa ketakutan. Karena manusia seringkali tidak kuat hidup dalam ketakutan terlalu lama. Dan ketakutan bisa melahirkan kesalahan yang lebih besar. Malam ke-21. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tidak ada angin. Tidak ada suara jangkrik. Seolah desa menahan nafas. Raka kembali dari batas desa menjelang tengah malam. Ia melewati rumah kontrakannya, lampu masih menyala redup. Ia tidak masuk. Ia merasa sesuatu bergerak di udara. Bukan makhluk seperti malam sebelumnya. Tapi niat. Niat yang tidak bersuara. Di sisi lain desa, di rumah lelaki alim itu, 3 orang duduk melingkar. Lelaki alim. 2 warga yang dulu ikut menyekap pendatang 20 tahun lalu. Wajah mereka pucat. Kita tidak bisa hanya menunggu, bisik salah satu dari mereka. Kita sudah membuka kebenaran, jawab yang lain. Itu sudah cukup. Tidak cukup, potong lelaki alim pelan. Makhluk itu bilang perjanjian belum batal. Hanya ditunda. Sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Kita harus memutusnya sebelum malam 27, lanjut lelaki alim. Kalau tidak, malam penentuan akan menjadi malam pengulangan. Salah satu dari mereka menelan ludah. Kau yakin tahu caranya? Lelaki alim tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah kain tua dari lemari kayu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan buku kecil bersampul coklat, usang, hampir hancur. Itu bukan kitab suci. Itu catatan lama. Catatan tentang penjagaan. Tentang ritual yang pernah dilakukan leluhur desa saat pertama kali membangun masjid di atas tanah terlarang. Ini bukan untuk memanggil, katanya lirih. Ini untuk menutup. Kau yakin bacaan di situ benar? Ia diam sejenak. Seharusnya. Kata seharusnya menggantung di udara. Ritual yang disembunyikan. Tepat pukul 12 malam, mereka bertiga berjalan menuju masjid. Pintu tidak dikunci. Lampu redup. Ruang utama kosong. Mereka tidak masuk lewat pintu depan. Mereka menuju ruang kecil di sisi belakang, ruangan yang dulu pernah menjadi tempat penyekapan. Udara di sana lebih dingin. Lelaki alim membuka buku itu. Tangannya gemetar. Bacaannya harus lengkap, katanya pelan. Tidak boleh salah satu huruf pun. 2 warga itu berdiri di belakangnya. Ia mulai membaca. Awalnya pelan. Lalu lebih jelas. Bunyi kata-kata kuno mengisi ruangan. Bukan bahasa asing. Tapi susunan kalimatnya terasa janggal. Tua. Bera. Di luar masjid, angin mulai bergerak. Raka yang sedang berjalan mendadak berhenti. Ia menoleh ke arah masjid. Ada getaran yang tidak biasa. Bukan seperti malam kemunculan makhluk. Ini berbeda. Ini seperti pintu yang dipaksa dibuka dari dalam. Di dalam ruangan kecil itu, lelaki alim tiba pada bagian terakhir. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia membaca cepat. Terlalu cepat. 1 huruf terlewat. 1 panjang pendek berubah. Ia tidak sadar. Namun udara sadar. Lampu di ruangan itu berkedip. Salah satu warga di belakangnya berbisik. Kau yakin itu tepat? Lelaki alim tidak menjawab. Ia melanjutkan. Saat kalimat terakhir keluar dari mulutnya, suara retak terdengar dari lantai. Bukan retak besar. Seperti sesuatu menggeser diri di bawah tanah. Ketiganya membeku. Lampu padam. Gelap total. Lalu, suara nafas. Bukan dari mereka. Dari sudut ruangan. Bera. Dalam. Seolah sesuatu baru saja bangun. Bukan karena ibadah palsu. Tapi karena panggilan yang keliru. Raka datang terlambat. Raka berlari menuju masjid. Pintu terbuka sedikit. Udara terasa berbeda. Ia masuk.
Suasana ruang utama normal. Tapi dari ruang kecil di belakang, terdengar suara seperti orang tercekat. Ia berlari ke sana. Saat ia membuka pintu, ia melihat 3 orang terduduk di lantai. Lelaki alim menatap kosong ke depan. Di dinding ruangan, bayangan mereka bertiga memanjang. Namun ada satu bayangan tambahan. Lebih tinggi, lebih kurus. Tidak bergerak mengikuti sumber cahaya. Raka merasakan tengkuknya dingin. "Apa yang kalian lakukan?" bisiknya. Salah satu warga menangis pelan. "Kami hanya ingin menutup." "Menutup apa?" Lelaki alim akhirnya berbicara. "Kami salah." Bayangan tambahan itu perlahan mengangkat kepalanya. Lubang hitam muncul di bagian wajahnya. Tidak sebesar makhluk malam ke-19, tapi cukup untuk dikenali. Namun ini bukan mereka. Ini berbeda. Bentuknya lebih kurus, lebih tua, lebih retak. "Yang lama," bisik lelaki alim dengan suara nyaris tak terdengar. Teror yang berubah bentuk. Makhluk itu tidak menyerap apapun. Ia tidak mengambil pantulan. Ia berdiri dan menatap. Raka merasakan sesuatu menusuk pikirannya. Kenangan lama muncul. Bukan kenangan tentang pendatang 20 tahun lalu. Lebih tua. Tentang kisah yang tak pernah dicatat. Tentang malam ketika tanah ini pertama kali ditukar. Tentang janji yang tidak hanya dibuat oleh 3 orang, tapi oleh seluruh desa generasi terdahulu. Makhluk itu membuka mulutnya. Tidak ada suara keluar. Namun kalimat terdengar jelas di kepala mereka. "Kalian membaca pintu yang salah." Lantai kembali bergetar. Bukan seperti ingin runtuh, tapi seperti ingin membuka. Salah satu warga tiba-tiba berteriak. Dari dadanya keluar uap tipis. Bukan pantulan kesombongan, tapi rasa takut. Makhluk itu menyerapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Retak di wajahnya melebar. Teror tidak lagi menunggu kepalsuan ibadah. Kini ia diberi jalur baru. Ritual yang salah telah membuka lapisan yang lebih tua. Raka menyadari sesuatu dengan ngeri. Makhluk malam ke-19 adalah penjaga keseimbangan. Yang ini, ia bukan penjaga. Ia sisa. Sisa perjanjian yang belum pernah benar-benar ditutup. Dan mereka baru saja memanggilnya. Makhluk itu melangkah maju 1 kali. Udara langsung terasa berat. Raka berdiri di depan lelaki alim tanpa sadar. "Apa yang kau baca?" desaknya. Lelaki alim menjawab dengan suara pecah. "Catatan leluhur, tentang penjagaan." Penjagaan atau pengikatan? Ia tidak bisa menjawab. Makhluk itu mendekat. Bara kecil muncul di dadanya. Bukan seperti yang dulu. Ini lebih gelap, lebih dalam. Dan saat ia berbicara, suaranya tidak seperti gema. Ia seperti bisikan yang hidup di dalam tanah. Jika salah dibuka, maka dibayar. Di luar masjid, angin tiba-tiba berhenti. Lampu desa berkedip serempak. Malam ke-21 baru saja berubah arah. Dan kali ini, yang bangun bukan karena ibadah palsu, tapi karena manusia terlalu takut menunggu. Udara di ruangan itu menekan seperti tangan tak terlihat yang menahan dada. 3 lelaki itu tidak berani bergerak. Raka bisa merasakan jantungnya sendiri berdetak keras. Bukan karena ingin lari, tetapi karena ada sesuatu yang menyadarkannya bahwa ini bukan sekedar kemunculan makhluk. Ini adalah kesalahan yang punya konsekuensi. Makhluk retak itu melangkah lagi. Tidak terdengar suara kaki. Namun lantai kayu tua mengeluarkan bunyi seperti ditekan dari bawah. Retakan halus merayap mengikuti arah langkahnya, seolah tanah di bawah masjid merespons keberadaannya. Bara gelap di dadanya menyala redup. Bukan api. Lebih seperti lubang yang memancarkan kegelapan. Raka berdiri lebih tegak di depan lelaki alim. "Kalau dibayar, apa yang kau maksud?" tanyanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Kepalanya miring sedikit, seperti menilai. "Kalian ingin menutup waktu." Kalimat itu muncul langsung di kepala mereka. Waktu tidak bisa ditutup, hanya dilewati. Salah satu lelaki di belakang mulai terisak. "Kami hanya takut," katanya terbata. "Takut bukan alasan untuk membuka pintu yang bukan milikmu."
Tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Nafas mereka terlihat seperti kabut tipis. Dari dinding, bayangan makhluk itu memanjang lebih jauh, menjulur hingga menyentuh langit-langit. Raka merasakan sesuatu di belakang kepalanya. Kilatan gambaran muncul lagi. Tanah yang pertama kali dibuka untuk desa. Pohon-pohon ditebang. Sesajen ditanam di 4 penjuru. Bukan untuk memuja, tetapi untuk menenangkan sesuatu yang sudah ada sebelum desa berdiri. Perjanjian itu sederhana. Selama manusia menjaga niat, tanah tidak akan meminta apapun. Namun ketika manusia mulai memanfaatkan bulan suci sebagai topeng, keseimbangan retak. Makhluk malam ke-19 bangun sebagai penimbang. Yang ini, yang retak, adalah sisa dari pengikatan lama. Ia bukan datang untuk menilai ibadah. Ia datang karena dipanggil oleh bacaan yang keliru. Lelaki Ali menjatuhkan buku coklat itu ke lantai. Buku itu terbuka sendiri. Halamannya bergetar tanpa angin. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Makhluk itu menatapnya lama. "Kalian membaca pintu pembaruan, bukan penutupan." Dua lelaki lain saling pandang, tidak mengerti. Raka yang mengerti lebih dulu. "Kau memperbarui perjanjian." Wajah lelaki alim pucat. "Aku membaca bagian akhir. Aku pikir itu penutup." "Kau mengulang janji," suara makhluk itu menegaskan. Tanpa tahu isinya. Lantai kembali bergetar. Bukan seperti ingin runtuh, tapi seperti sesuatu yang lama dikubur sedang diberi nafas baru. Di luar masjid, suara anjing menggonggong bersahutan. Lampu-lampu rumah berkedip lebih cepat. Beberapa warga terbangun dengan perasaan sesak tanpa tahu sebabnya. Makhluk retak itu mengangkat tangannya. Dari dada salah satu lelaki tiba-tiba keluar cahaya redup. Tergambar kesombongan. Bukan pantulan ibadah palsu. Ini lebih seperti sisa janji. Makhluk itu menyentuh cahaya itu tanpa benar-benar menyentuh. "Dibayar," katanya. Lelaki itu menjerit. Tubuhnya tidak terangkat, tidak terseret. Tapi matanya berubah kosong. Seolah sesuatu di dalam dirinya ditarik keluar. Bukan nyawa, melainkan keberanian. Ia terjatuh lemas ke lantai. Raka berlutut memeriksanya. Masih hidup. Bernafas. Tapi tatapannya kosong seperti seseorang yang kehilangan arah hidup. "Apa yang kau ambil?" teriak Raka. "Bagian yang dijanjikan." "Kami tidak pernah menjanjikan apapun malam ini. Kalian baru saja melakukannya." Lelaki alim gemetar hebat. "Aku tidak tahu." Ketidaktahuan bukan pembatal. Makhluk itu melangkah mendekat lagi. Bara di dadanya membesar sedikit. Retakan di wajahnya melebar, memperlihatkan kehampaan di baliknya. Raka menyadari teror telah berubah bentuk. Ini bukan makhluk yang menunggu kepalsuan ibadah untuk menyerap kesombongan. Ini entitas yang aktif karena manusia mencoba mengatur ulang sesuatu yang tidak mereka pahami. Bagaimana menghentikannya? Raka bertanya langsung. Makhluk itu menoleh kepadanya. "Aku tidak datang untuk dihentikan. Lalu, aku datang untuk melengkapi." Udara semakin berat. Dari lantai, suara gesekan makin jelas. Bukan mayat, bukan tubuh, tapi sesuatu seperti akar yang bergerak di bawah tanah. Raka berdiri lagi. Jika janji diperbarui, berarti ada syarat. Makhluk itu diam, dan syaratnya belum terpenuhi. Sunyi. Lelaki alim menatap Raka dengan mata memohon. Raka melanjutkan, "Kalau janji diperbarui, apa yang dijanjikan?" Makhluk itu akhirnya menjawab, "Penjagaan." "Penjagaan apa?" "Batas." Raka teringat malam ke-20. Ia berdiri di batas desa sebagai pilihan pribadi. Apakah ritual ini mengikat penjagaan itu menjadi kewajiban? Makhluk itu melangkah mendekat ke Raka. "Pendatang," katanya, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran. Raka menegang. "Kau berdiri tanpa terikat. Kini kau terikat." Jantung Raka berdetak lebih keras. "Aku tidak ikut ritual. Tanah tidak membedakan." Lelaki alim terisak. "Jangan dia. Kalian yang membaca." Makhluk itu mengangkat tangannya lagi.
Bara gelap di dadanya membesar, menyinari retakan di tubuhnya. Dari luar ruangan terdengar suara benda jatuh. Entah apa. Masjid seperti mengembus nafas panjang. Raka merasakan sesuatu mencengkram dadanya. Bukan fisik. Lebih seperti benang halus yang mengikat dari dalam. Ia teringat kata makhluk malam ke-19. Jika kepalsuan kembali, mereka bangun tanpa dipanggil. Dan sekarang, mereka bangun karena dipanggil keliru. Jika salah dibuka, maka dibayar. Ulang makhluk itu. Apa yang kau mau? Raka menantangnya. Makhluk itu berhenti tepat di hadapannya. Wajah retaknya hampir sejajar dengan wajah Raka. 10 malam. Udara terasa membeku. Penjagaan bukan pilihan lagi. Lelaki alim langsung mengerti. Artinya, jika 1 malam kosong, 1 jiwa diambil. Sunyi. Kata-kata itu tidak perlu diulang. Makhluk itu tidak meminta korban malam ini. Ia menetapkan aturan baru. Aturan yang lebih kejam. Raka mengepalkan tangan. Kau tidak bisa memaksa. Aku tidak memaksa. Kalian yang memanggil. Lampu ruangan kembali berkedip keras. Makhluk retak itu mulai memudar perlahan. 10 malam. Tanpa celah. Dan jika kami gagal, bisik lelaki alim. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Retakan wajahnya melebar hingga hampir terbelah. Lalu ia hilang. Lampu kembali stabil. Udara menghangat sedikit. Lantai berhenti bergerak. Namun rasa berat tidak hilang. Raka berdiri terpaku. 10 malam. Tanpa celah. Artinya penjagaan batas desa bukan lagi sekedar pilihan moral. Ia kini menjadi kontrak. Dan jika 1 malam saja kosong, desa membayar dengan jiwa. Lelaki yang tadi kehilangan cahaya di dadanya masih terbaring lemah. Dia hidup, kata Raka pelan. Tapi, tanya lelaki alim. Seperti kehilangan sesuatu. Lelaki alim menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku ingin melindungi desa. Dan kau justru mengikatnya, potong Raka. Jam di ruang utama masjid berdentang 1 kali. Sudah lewat tengah malam. Malam ke-21 belum selesai, tapi aturannya sudah berubah. Di luar, beberapa warga mulai keluar rumah, gelisah tanpa tahu sebabnya. Angin kembali berembus pelan. Namun kali ini bukan tenang. Melainkan seperti mengitari desa, mengukur batasnya. Raka melangkah keluar masjid. Ia memandang ke arah batas desa. Ia sadar sesuatu. Makhluk itu tidak menyerap apapun malam ini selain 1 bagian dari lelaki tadi. Tapi ia menetapkan ancaman jangka panjang. Teror bukan lagi reaksi terhadap kepalsuan. Teror kini menunggu kelalaian. Dan manusia lebih mudah lalai daripada palsu. Raka menghela nafas panjang. 10 malam, gumamnya. Jika 1 malam kosong, 1 jiwa diambil. Bukan karena ibadah palsu. Bukan karena kesombongan. Tapi karena janji yang diperbarui secara keliru. Lelaki alim keluar menyusulnya. Apa yang harus kita lakukan? Raka menatapnya lama. Kita jaga. Tanpa rahasia lagi. Dan kalau warga menolak, kita tidak beri pilihan. Lelaki alim terdiam. Pilihan yang dulu mereka buat diam-diam telah menghapus pilihan orang lain. Kini desa harus menanggungnya bersama. Dari kejauhan, suara adzan subuh mulai terdengar samar. Malam ke-21 berakhir dengan aturan baru yang lebih berat. Makhluk yang bangun bukan karena ibadah palsu. Bukan karena kesombongan. Tapi karena manusia terlalu takut menunggu dan mencoba mengendalikan yang tak seharusnya disentuh. Dan 10 malam tersisa kini bukan lagi ujian batin. Melainkan hitungan mundur. Jika 1 saja kosong, desa membayar. Ramadan belum selesai. Tapi teror telah berubah wajah. Jika malam ini masih terasa tenang, mungkin itu hanya sebelum sesuatu kembali bergerak. Karena apa yang dimulai di tengah malam Ramadan belum benar-benar selesai, dan kesalahan yang sudah terjadi tidak bisa begitu saja dihapus. Ikuti terus kisahnya di episode berikutnya. Jangan sampai kamu tertinggal 1 malam pun.